Yahudi bisa dapat Yesus dari siapa? Dari Yudas. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kenapa nyerahin Yesus ke imam-imam Yahudi? Mau dapat duit. Dapat duit 30 keping perak. Tapi sebelumnya ketika perjamuan kudus dia dibisiki iblis. Ada ayatnya tuh. Pertanyaan gue, iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi. Itu berjasa apa berdosa buat Kristen tapi nggak bisa jelasin Tuhannya lagi mana? Secara harafiahnya nggak bisa ya, cuman kayak sampai kayak aku merasa kayak lu kok nyerang gua begitu sih gitu awalnya masih mending gua dulu. Gua dulu mikirnya apa? Namanya Trinitas itu seperti matahari, sinar, dan panas. Matahari Bapa, sinarnya Yesus, panas yang gua rasain di kulit itu Roh Kudus. Gua dulu sampai mikir begitu. Oke. Nah mungkin konsep aku lebih kayak percaya aja gitu ya. Ya. Jadi kata dia nggak bisa, lu mesti pakai logika nih, pakai ya maksudnya lu masa nggak bisa ngejelasin sih itu kayak gimana? Memang nggak ada yang bisa jelasin. Karena memang agak susah. Bukan agak susah, memang nggak bisa jelasin. Memang itu namanya agama misteri. Agak apa? Bener, bapak-bapak gereja di awal itu bilang Trinitas itu misteri. Oke. Tidak ada yang bisa jelasin. Misteri itu apa? Misteri ternyata dari agama-agama misteri sebelum-sebelumnya. Emang lu pikir Trinitas cuma Kristen yang nemuin ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Di Babilonia 2000 tahun sebelum ada Yesus sudah ada Trinitas. Sebelum tuh. Sebelum Yesus, 2000 tahun sebelum Yesus. Jadi zaman Abraham. Oke. Udah ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Ini Trinitas pertama. Jauh sebelum Kristen. Itu berarti sejaman animisme yang dewa-dewa gitu kok. Zaman Abraham. Abraham tuh kira-kira 2000 tahun sebelum Yesus. Sudah ada Trinitas. Di Mesir, ribuan tahun juga sebelum Yesus sudah ada Trinitas juga. Siapa ininya? Osiris, Horus, Ra. Tapi sosok yang kayak Osiris, yang Ra itu tuh nyata? Atau kalau kayak Yesus kan digambarin Oke, manusia. anggap aja mitologi, nggak apa-apa, anggap aja mitologi. Okay? Tapi konsepnya diambil sama Kristen. Konsepnya gitu. Ya. Trimurti, pernah dengar? Trimurti sering dengar di Hindu kan? Iya. Nah iya. Kenapa 3? Kenapa Trimurti 3, ya kan? Kenapa di Mesir 3? Kenapa di tadi mah Babilonia 3? Kenapa Kristen 3? Kok nggak ada yang 4? Kok nggak ada yang 5? Kok nggak ada yang 10? Kenapa berhenti di yang ketiga gitu? Pernah nggak mikir sampai situ? Kalau ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, apa nggak mungkin ada Tuhan lain yang sedang ngintip dari planet lain gitu? Ini aja pemikiran liar ya. Tapi kan pemikiran itu boleh ditanyain gitu maksudnya. Dan ya wajar-wajar aja orang nanya begitu, kenapa berhenti di yang ketiga gitu? Walaupun dianggap 1, tapi kenapa ada 3 pribadi? Kenapa nggak 5 pribadi? Kenapa nggak 10 pribadi? Kenapa nggak 100 pribadi gitu? Asalnya dari mana maksud gue? Jadi rupanya yang namanya 3 itu memang sudah menjadi pemikiran orang-orang zaman dulu yang berpikir dari dunia ini memang dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Oke. Pernah dengar Pitagoras? Iya. Nah, Pitagoras yang ngomong itu dipakai oleh Aristoteles, filsuf Yunani. Menggunakan hukum alam semesta itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Maka itu cuma 3. Kristen awalnya cuma Bapa dan Yesus. Iya. Konsili Nisea tahun 325 baru Bapa dan Yesus. Yesus dianggap satu hakikat sama Bapa. Sudah ada Trinitas belum? Belum. Kapan Trinitasnya? 381, beda berapa? 60 tahunan lebih lah. Oh bukan yang dia kita tuh dibilang pas bangkit dia turun Roh Kudus itu enggak? Pentakosta. Iya yang hari Pentakosta itu. Itu bukan bukti Trinitas. Ini aja, kita baca aja ya. Oke. Sebel banget. Ini kita bukti apa? Katolik. Bukti Katolik ya. Apa nih? Tidak untuk diperdagangkan. Pernah lihat nggak lu berarti? Ya nggak pernah orang tidak baru diperdagangkan kan? Oke. Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 oleh siapa nih? Katolik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Resmi nggak kira-kira? Kira-kira resmi nggak? Resmi. Resmi dong. Tunggu aku cek. Nah, jadi di sini ada ayat, tapi juga ada catatan kakinya. Ini ayat, ini catatan kaki.
Lihat contoh nih, Kejadian misalnya. Kejadian. Masih ingat dong ayatnya? Iya. Mulanya. Ini ayatnya cuma segini, ini catatan kakinya tuh. Kok banyak banget? Iya. Ya kayak tafsir gitu. Oke. Ya, nah sekarang satu-satunya ayat di seluruh Bible-nya orang Kristen dan Katolik yang dianggap sebagai bukti ada ajaran konsep Trinitas, itu cuma satu ayatnya. Tahu nggak ayatnya di mana? Yohanes itu perjanjian baru ya? Perjanjian baru. Nih, ayat 7, boleh dibaca. Sebab ada Di zoom tiga. dong, di zoom. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam Lu masa sorga. nggak zoom sih ada orang baca Bapa, ayat Firman, ini? dan Roh Kudus. Terus? Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Ya itu ayatnya. Kan ada tiga kan tadi kan, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ya. Itu kan konsep Trinitas begitu. Iya, bilangnya Tuhan itu firman Allah Sekarang gua tanya. yang hidup itu. Sekarang gua tanya, sebagai orang Kristen gua tanya, Tuhan udah berapa? Satu. Orang Kristen bilangnya Tuhannya satu, Esa, ya. Tapi kan ada tiga pribadi tuh, ada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ini kan pribadi, jadi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Oke. Tuh. Kalau dibilang ini satu Tuhan, ya dari tiga pribadi ini, Yesus dibaptis nggak? Iya. Di mana? Di Sungai Yordan. Iya. Ketika dibaptis ada Roh Kudus Merpati. turun burung Iya. merpati. Ada suara nggak di langit? Ada inilah anakku yang kukasihi. Nah, itu masih hafal. Jadi ada suara di langit, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, ada Yesus di Sungai Yordan. Iya. Lu mau bilang tiga Tuhan apa satu Tuhan atau tiga-tiga nongol bareng? Kalau nggak nongol bareng, lu masih bisa muter-muter Tuhan satu, aku dan Bapa adalah satu, ya. Yohanes 10:30. Nanti Roh Kudus itu yang apa segala macam lah dengan segala Iya benar. doktrin-doktrinnya. Tapi ketika tiganya nongol bareng, lu mau bilang tiga apa satu? Itu bingung. Hah? Itu bingung. Nah, jadi nggak bisa dianggap remeh ya. Lu mau bilang satu, bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan. Tapi Tuhannya manifestasi dalam tiga pribadi, tapi tetap satu Tuhan. Bukan tiga maha kuasa tapi satu maha kuasa. Tapi nongol bareng. Kalau nongol bareng, apa kalau mau bilang Bapa mukanya kayak Yesus? Ya di Kejadian sih bilangnya gitu ya, Tuhan menciptakan seturut gambarnya gitu. Serupa gambarnya. Jadi mukanya Bapak mukanya Yesus sama, yang seperti di foto-foto itu. Enggak sih. Kayak mungkin konsep itu aku mikirnya lebih kayak biar kita manusia mencintai diri kita sendiri nih, biar lebih memahami Tuhan. Iya gitu. Gue mau tanya jujur aja, gambaran Bapak di pikiran orang Kristen tuh seperti apa gambarannya? Ya kalau aku pribadi karena emang aku rindu sosok ayah kali ya. Jadi aku mikir ya ada Bapak di surga yang liatin aku, yang jagain aku nih. Seperti apa sosoknya kira-kira? Nggak tahu, abstrak. Hah? Abstrak. Ada yang gambarin Bapak tua, rambut panjang, putih semua, jenggot panjang, putih semua. Ada yang gambarin begitu. Itu gambaran orangnya. Kalau Yesus kan pemuda, tegap, ganteng, mata biru, hidung mancung, rambut gondrong, berewokan gitu kan. Iya. Tapi ini enggak sih. Kalau Roh Kudus gimana? Roh Kudus tuh lebih ke suara hati aja sih sebenarnya aku mikirnya. Nah itu tadi ada yang burung merpati kan. Kalau yang pas lagi Yesus dibaptis. Iya. Tapi biar bagaimanapun bayangan kita, bayangan manusia kita mencoba menggambarkan Tuhan seperti apa. Tapi ketika ada Yesus di Sungai Yordan, burung merpati sedang terbang turun ke atas Yesus, ada suara di atas langit. Ada tiga Tuhan apa satu Tuhan gitu. Jujur aja gitu. Kalau dilihat secara mata telanjang begitu ya tiga. Tiga, secara akal manusia kita akan bilang tiga gitu kan. Tapi kan Kristen mendoktrinnya itu bukan tiga Tuhan, itu satu Tuhan. Ada nanti orang-orang Kristen, kelompok lain, mereka menyebut diri kelompok mereka tuh triteis. Mereka nggak malu-malu bilang Tuhan kami ada tiga. Ada yang begitu. Tapi tentu saja di kalangan Kristen yang mayoritas pasti dibilang sesat atau bidat. Sekarang gini aja. Ini disebutkan tadi kan? Iya. Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Iya. Ini ada catatan kakinya nih, tolong bacain. Agak kenceng.
di dalam sorga, di bumi. Sampai kata di bumi, terus Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. terus Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. pasti tidak asli. Tidak asli itu apa? Kata lainnya. Palsu. Nah, kan lu yang ngomong palsu bukan gua. Imitasi. Yang ngomong Bible bukan gua loh. Pasti tidak asli. Oh. Pakai pasti lu. Sampai Tapi batuk. kadang tuh yang jadi pertanyaan di aku tuh kan kalau baca Alkitab kadang suka terdengar suara malaikat dari sorga. Terdengar yang tadi Bapak bicara pas Yesus dibaptis. Pertanyaan aku itu suara itu beneran keluar nggak sih saat itu gitu? Kayak masa iya kayak ya maksudnya Tuhan langsung ngomong yang maksudnya Tuhan yang Maha Kuasa itu bicara seperti itu gitu. Gini. Dan itu kedengaran sama manusia pada saat itu kan Yohanes manusia lah itu. Ya, gini, kalau yang namanya di dalam kekristenan itu ada istilah yang namanya teofani. Pernah dengar nggak? Enggak. Atau susah amat sih. Antromorfilia. Antromorfisisme ya, apa belah. Jadi kejadian ilahi, contoh seperti malaikat turun menemui utusannya. Ya. Atau malaikat menemui misalnya Abraham atau Zakaria. Kejadian itu kan disebut dengan kejadian ilahi, itu disebut dengan teofani. Itu ya boleh dikatakan gini. Kita kan tidak bisa menggambarkan wujud Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa. Ya. Iya. Ya. Dan kalau menurut Ria, Tuhan Yang Maha Esa itu segede apa sih? Besar banget. Segede apa kira-kira? Kalau gedenya siapa aku nggak bisa Nggak bisa ngebayangin. gambarkan. Oke. Ada ayat di dalam Bible juga, ini di Perjanjian Lama ya, yang mengatakan bahwa langit yang meliputi segala langit itu tidak dapat memuat engkau, tidak dapat memuat Tuhan. Gitu. Jadi ada langit yang meliputi segala langit, berarti langitnya ada berapa? Banyak. Lebih dari satu ya? Iya. Nah, di Islam kita memahami ada 7 langit. Oke. Di Yahudi juga mungkin memahami juga 7 langit. Tetapi ketika Tuhan yang maha besar ini, kita kan bilangnya kan Allahu Akbar. Kristen memahami, kalau ditanya, Tuhan maha besar nggak? Lo akan bilang iya. Iya. Ya kan? Tetapi besarnya seperti apa kan lo juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu besarnya seperti apa. Tapi Tuhan yang maha besar ini, apakah dia tidak punya kuasa untuk berbicara dengan makhluknya manusia? Punya dong kuasa dong. Pasti. Apakah dia punya mulut? Apakah dia mengeluarkan suara? Itu kan gitu. Nggak tahu. Berarti apa? Bisa jadi dia punya mulut, tapi mulut yang tidak seperti kita manusia. Bisa jadi dia punya suara, tapi suaranya juga bukan seperti suara kita manusia, ya kan? Tapi yang jelas dia ada, dia maha besar, dan dia kuasa untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Dan dia juga punya pembantu, banyak pembantu malaikat. Ngapain juga dia susah-susah turun ke bumi segede gitu, langit yang meliputi segala langit aja tidak bisa memuat dia. Lah ngapain dia harus turun ke bumi gitu? Iya. Ngapain dia tinggal nyuruh malaikat kan? Sekarang kenapa Kristen bisa berpikir bahwa Tuhan yang Maha Esa ini, Tuhan yang Maha Besar ini bisa jadi manusia, jadi Yesus. Nah, kalau yang aku pelajarin selama ini kan emang dipahaminnya tuh lebih ke dikasih pemahamannya yang karena Tuhan ini terlalu besar dan terlalu suci gitu loh. Yang kita manusia ini berdosa. Yang tidak bisa langsung ke Tuhan, langsung ke yang besarnya nih. Nah, diturunkanlah Yesus yang suci gitu, yang diutus. Diturunkanlah Yesus itu berarti Tuhan sendiri atau diutuslah Yesus, berarti Tuhan itu sendiri mengutus dirinya sendiri atau gimana? Itu ya aku nggak tahu misalkan. Ya aku cuma mikir, iya perempuan yang masih perawan bisa mengandung,
yang aku mikirin gimana lahirannya pada saat itu kan ya nggak ada sesar kan. Itu pasti sakit banget. Iya. Yang perjuangannya luar biasa Pastilah. pasti di situ. Di perawan ini sakit, apalagi ngelahirin masih perawan gitu kan. Iya itu dia. Terus kayak ya bayi itu emang katanya maksudnya yang benar-benar diurapi lah gitu, yang nggak kesentuh dosa gitu. Jadi kan nggak ada manusia berhubungan intim gitu. Gue mundur dikit ya, boleh ya gini. Mundur dikit gini. Setuju nggak Tuhan itu maha besar? Setuju. Setuju nggak Tuhan itu maha suci? Setuju. Setuju nggak Tuhan itu maha baik? Iya setuju. Tuhan itu maha benar. Tuhan itu maha pengampun. Betul. Setuju? Bener? Setuju maha pengampun? Iya. Kalau maha pengampun, nih misalnya nih gue Bapak Ria nih, gue orang tuanya nih misalnya. Ria salah, punya salah. Kalau gue manusia bukan maha pengampun, tapi gue mau mengampuni anak, lu salah, minta ampun sama gue kan, gue ampunin nggak? Gue ampunin. Tapi kalau di konsepnya Kristen, karena begitu besar kasih Allah ini sehingga sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Iya, betul. Yesusnya diutus nih, kemudian dia harus mati di atas kayu salib, Iya. ya kan? Untuk apa? Untuk menebus dosa orang yang percaya kepada dia. Iya. Ya kan? Berarti kalau begitu contoh misalnya, gue punya toko permen misalnya. Oke. Ria datang ke toko gue nih, lu nyolong permen, lu makan gue nggak tahu. Besok kalau datang, oh Dondi, saya kemarin nyolong permen, saya ngaku dosa, saya minta tolong diampunin gitu. Gue bilang begini, boleh lu gue ampunin, tapi lu bunuh dulu anak gue. Begitu nggak konsep Kristen? Ada Yesus yang harus matiin di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia yang sudah tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Tapi kalau kayak gitu lebih kan kalau yang kau Doni tadi gambarin itu lebih karena kesadaran manusianya yang dia itu punya dosa. Tapi kalau ini kan enggak. Ya udah sama aja. Sekarang gue balik deh. Gue tahu nih lu nyolong permen. Lu kemarin nyolong permen ya? Iya, lu ngaku dosa. Nah, untuk gue ampunin, lu harus bunuh anak gue dulu. Gitu. Enggak. Yesusnya harus mati nggak? Iya. Kalau nggak mati, ada nggak Kristen? Kepercayaan Kristen? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Iya kan gitu. Sekarang sebagai orang Kristen, Ria sebagai orang Kristen kan taunya bahwa dosa gue udah ditebus sama Yesus karena dia udah mati di atas kayu salib. Iya. Betul kan? Kalau Ria dikasih kesempatan bisa ngeliat Yesus, orang yang berkuasa nih, lu bisa ngeliat, oh Yesus pas mau disalib nih, lu bakal nolongin Yesus supaya nggak disalib atau bakal nolongin tentara Romawi nyalib Yesus sebagai orang Kristen? Nah, kayak pada waktu itu kan orang-orang kan nggak tahu dia mau mati mau nebus dosa kita. Kalau mereka nggak tahu, berarti siapa yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa Ria? Berarti itu ajaran belakangan atau ajaran memang sudah ada ketika Yesus disalib? Sebelum Yesus disalib itu dia sempat kayak kasih clue gitu kalau akan ada. Nanti gue bisa bantah pakai buku ini. Itu bukan perkataan Yesus. Tapi oke, terus. Iya kayak kan sekarang di kantor lagi rutin nih baca Alkitab nih yang udah sampai Lukas 21. Nah kan kayak ceritanya sama tuh sebenarnya itu doang. Yang pasti ada tentang pokoknya pembukaan tentang penderitaan pertama gitu. Yang Yesus udah kasih clue-clue sebenarnya. Kayak gitu yang ya dia udah kasih tau lah ke si murid-muridnya ini. Kalau kita anggap benar itu perkataan Yesus, akar kontradiksi dengan kalimat-kalimat Yesus yang lain. Mau bukti nggak? Matius 18 ayat 3. Gila, aku udah lama gak buka gitu. Matius 18 ayat 3, oke. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke. Kalau dianggap tadi Yesus kasih clue itu benar-benar perkataan Yesus, tabrakan nggak sama ini? Ini Yesus bilang apa? Kalau lu nggak tobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk kerajaan sorga. Apa Yesus bilang lu harus percaya gua mati di atas kayu salib? Baru lu masuk kerajaan sorga. Anak kecil itu kan deketin Yesus karena dia mau dengar pengajarannya kan? Oh iya. Artinya kalau anak kecil itu konotasinya apa sih kalau anak kecil? Haus pengetahuan lah, kepo. Bisa nggak gua artiin polos? Iya boleh. Nggak punya dosa? Iya boleh. Boleh. Boleh kan? Iya emang begitu.
Tapi Paulus ngajarin setiap manusia yang lahir punya dosa waris. Ya kutuk. Kutuk. Karena dosa yang dari dilakukan oleh Adam dan Hawa kan. Ya kalau itu kan jauhan kan, ini Iya. lebih kayak kutuk orang tua gitu, lebih kayak gitu kalau di Kristen tuh konsepnya. Di Paulus bilang dosa yang dilakukan oleh satu orang itu, Adam dan Hawa itu maksudnya, satu orang ini maksudnya ya Hawa lah ya. Itu menjalar kepada setiap manusia. Oh, oke. Jauh banget ya, aku gak pernah denger itu justru, maksudnya gak pernah yang konsep itu gak ada. Nih, kita pakai ayat aja. Tapi iya nih kayak semua ini setiap pagi itu kita baca nih di kantor. Jangan baru aja ya, biar tahu nih apa namanya ajaran siapa gitu. Roma 5:12. Tunggu, Roma tuh di mana? Roma di mana? Roma di Itali. Serius? Roma? Roma 5:12. Roma 5:12. Roma di mana? Oke. 12, oke. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Menjalar. Iya. Ini namanya original sin. Tapi maksudnya bukannya kayak ya ayat-ayat bawahnya kan bukannya menerangkan kayak setelah ada Musa datang malah mereka Iya. ini ditahirkan gitu. Iya, ya kalau dengan segala macam kisahnya bangsa Israel, ibaratnya gara-gara dosanya Adam dan Hawa ini, maka setiap manusia sudah berdosa. Jadi sudah tidak bisa bersatu dengan Tuhan lagi. Untuk bisa bersatu diperlukanlah Yesus. Antara Iya kan? benar-benar. Bener kan? Makanya gambarnya cross tuh dulu di filosofiin seperti itu. Ya, dulu gua di SMA diajarinnya begini. Ini ada manusia di pinggir jurang. Iya. Ini ada jurang, ini Tuhan. Karena sudah ada jurang, makanya manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan, makanya harus ada jembatan Yesus. Oh, kalau ini sih lebih kayak ya karena garisnya begitu, ya ini kan menggambarkan hubungan kita sama sama manusia ya. Kalau yang ke atas ya karena ya ini biar ada perantaranya naik ke atas itu. Oh ya, ya mungkin konsepnya mirip-mirip, tapi ibaratnya kalau tidak ada Yesus, manusia tidak bisa kembali bersatu dengan Tuhan. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi Yesus bilangnya apa? Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk kerajaan surga. Iya. Sama nggak konsepnya dengan Paulus? Enggak, beda. Tapi, Kalau- tapi kenapa bisa itu beranggapan kayak dosanya Adam itu ke kita gitu? Ya itu Paulus, bukan Yesus yang ngomong. Yesus nggak pernah ngajarin begitu. Di Yahudi ya atau Israel, buka Yesaya. Yesaya pasal 1. Oh, Yesaya di mana ya? Ya, saya di mana? Yesaya pasal 1. Sabar ya. Yesaya itu perjanjian lama ya. Ya. Sabar. Ya ampun aku nyari lama banget. Oh ini dia. Yes, depannya yes gitu. Yesaya. Pasal 1 Oke. ayat 16. Oke. Yang mana tuh, bacain tuh. Ini judulnya dulu nih. Judulnya apa? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Baru baca yang merah nih, biar nggak kelamaan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Iya. Jadi kalau basuhlah itu apa sih? Kalau di Islam itu ada wudhu. Musa juga mau masuk kemah perjanjian juga wudhu. Jauhkanlah perbuatan jahatmu. Kan suruh bertobat berarti kan? Berhentilah berbuat jahat, kendalikan orang kejam, belajarlah berbuat baik, bela anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda.
Itu semua mirip dengan Islam. Kita untuk masuk ke surga itu kita hanya perlu bertobat, berhenti berbuat jahat yang sudah pernah kita lakukan, menyesalinya dan tidak berbuat lagi gitu. Insya Allah, kita bilang insya Allah masuk surga gitu kan. Itu juga sama. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Ataupun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya kalau begitu, harus ada yang mati di atas kayu salib nggak untuk menebus dosa kita? Kita cuma perlu bertobat. Kan di situ gitu pesannya. Ingat nggak kisahnya Nabi Yunus? Iya. Disuruh ke Niniwe kan? Iya. Bangsa Niniwe diampunin nggak dosanya? Setelah datang Nabi Yunus diperingati. Bertobat mereka, diselamatkan. Iya, karena mereka menyembah Allah. Perlu nggak ada yang harus mati di atas kayu salib buat bangsa Niniwe? Kan nggak, waktu itu nggak ya. Memang Yesus belum lahir gitu. Tetapi kenapa tiba-tiba setelah di perjanjian baru, ada sudah 4 gospel juga, baru ada ajaran. Kalau lu nggak percaya Yesus yang udah mati di atas kayu salib itu, untuk menebus dosa lu nggak akan selamat. Nah itu kayak jomplang banget sih. Nah, satu ya, kedua, buka Yeskiel 18:20. Tunggu ya. Atau nggak ulangan, boleh ulangan. Ulangan. Dia lebih hafal ulangan deh daripada Yeskiel. Ini paling depan soalnya. Ulangan 24 kalau salah ya. Gila kok sampai hafal. 16. Oke. Nah itu tuh yang merah kali itu. Iya. Apa Iya. katanya? Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Gimana? Coba. Berarti kan tidak ada orang yang perlu menebus dosa orang lain. Iya. Ya kita adu aja ayatnya. Kita adu aja antara perjanjian lama, antara ajaran Yesus, sama antara ajaran Paulus. Apakah ajaran Yesus sama dengan perjanjian lama atau tidak? Apakah ajaran Yesus sama dengan ajaran Paulus atau tidak? Kan gitu harusnya. Nah, tapi kan kayak orang-orang Kristen ini mempercayai kayak, ya ini zaman Taurat masih banyak orang berbuat dosa nih. Oke. Yang Terus? Akhirnya diperbaharui di perjanjian baru yang datang penyelamat. Oke, Gitu. sekarang buka bilangan 23:19. Bilangan? 23, 19. Iya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi? Hah? Berarti Yesus tidak menepati kata-kata dia, atau Tuhan yang Enggak, di situ tulisannya apa? Tuhan bukan Allah bukanlah manusia. manusia. Sebenarnya Tuhan yang pas ya. Allah itu terjemahannya salah. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Iya. Oke? Kayak iya kemarin aku nyari di Google. Aku kan karena nonton yang podcast Koko tuh awalnya kayak masa sih gitu. Kayak aku selama ini kan kayak nyari tahu, cuma kan anak-anak pada begajulan ya. Yang aku kayak apaan sih lu gitu. Yang emang dulu juga aku Muslim, cuman ya keluarga aku pun kayak ya masih setengah lah, nggak sampai sedalam kayak begini kan. Terus jadi aku kayak pas ngeliat podcast aku pengen coba dijelasin sama dia yang kayaknya bagus, bisa enjoy ngejelasinnya juga santai. Ya sudah, kan kita santai kan. Orang Yahudi atau orang Israel nggak ada yang percaya Tuhan itu bisa jadi manusia karena ada ayat ini. Tapi kok kayak misalnya dibantah yang apa namanya ya, kita kan sekarang lebih berpedoman ke perjanjian baru yang emang ayat andalan mereka kan tidak ada satu orang pun bisa melalui Allah Bapa. Akulah jalan kebenaran dan hidup gitu. Nanti ya, itu nanti ya. Ini dulu basic itu di sini. Okay. Kalau di perjanjian lama mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia dan Tuhan bukan anak manusia, nanti kalau mau dibantah oleh perjanjian baru, gue punya jawabannya, gue punya alasannya. Nanti. Tapi pertama-tama kita harus setuju dulu bahwa di perjanjian lama basicnya Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Oke? Ada lagi nanti di Keluaran 33:20.
Keluaran 33. 33:20. Oke. Ayat 20 kok. Ya. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang. Aku dapat hidup. Terus ada lagi. 1 Raja-Raja 8:27. 1 Raja-Raja 8. Ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jelas nggak kira-kira? Oke. Jelas nggak kira-kira? Terlalu besar maksudnya. Mungkin nggak Tuhan diam di bumi gitu? Yang ada bumi dihancurin. Nah, berarti kalau Tuhan sampai diam di bumi, berarti bumi hancur gitu. Karena Allahnya terlalu besar gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya ini kok, kalau akhirnya yang misal sampai aku, ya gue mesti menetapkan hati nih, misalnya kayak begini, pasti bantahan mereka kayak, ya orang-orang itu tuh cuma ngambil potongan-potongan ayat gitu. Justru yang terjadi adalah mereka itu malah mengambil ayat-ayatnya siapa? Yahudi di luar konteks. Nanti bisa saya buktiin nanti. Jadi artinya basicnya sendiri mereka itu sudah apa namanya? Sudah tahu bahwa Tuhan itu pasti bukan manusia. Nggak mungkin Tuhan jadi manusia, nggak mungkin gitu. Terus kenapa dibikin begitu gitu? Dibikin konsep seperti itu? Dari orang-orang Romawi dan Yunani. Dari orang-orang sebelumnya. Nanti itu sih nanti lah. Ya udah. Tapi kita mau bandingin dulu antara perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Oke. Sebentar ya. Kok aku minum ya? Minum loh. Oke. Kalau ini apa rokok dari profesor? Nggak tahu profesor siapa? Pokoknya ini bukan rokok yang kayak lain. Rokok herbal. Iya. Jadi ini nggak ada rokok pasif kalau pakai kena asap ini. Malah waktu zaman COVID ini aman. Oke. Atur. Tadi udah ya? Sudah. Maliaki 3 ayat 6. Maliaki lu mati. Sebelum Matius. Oke. Maliaki 3 ayat 6. 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tidak apa? Tidak berubah. Tidak berubah. Gimana? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kalau tiba-tiba Tuhan jadi Yesus, berarti Tuhannya pelin-pelan atau gimana? Kan dia mengutus, bukan dia menjelma jadi Yesus itu. Mengutus, berarti ada berapa Tuhannya? Ada. Lu mau pakai sebutan mengutus, kita akan nanya ada berapa Tuhannya? Apakah mengutus diri sendiri? Iya. Kalau mengutus diri sendiri berarti menjelma. Nah yang, ya kan emang dibilangnya kan gitu kan, dibilang ini emang Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, mengorbankan anaknya yang tunggal. Berarti ada berapa Tuhannya? Nih ya, secara ini kok aku kadang tuh suka mikir yang, kok dia malah balik ke zaman yang... Iya, makan.
siapa? Ishak ya yang mau dikorbanin gitu. Ishak, Ya siapa? Ismail. Ismail. Heeh. Kok malah balik ke zaman itu gitu? Maksudnya balik ke Kan zaman itu gimana? itu kan dia mau disembelih buat Hmm. persembahan, korban persembahan kan Iya. sebenarnya. Heeh. Nah kayak awalnya dulu aku mikir kayak gitu pas saat lagi ditanyain sama temanku kan, sampai akhirnya dia bilang, si temanku ini ngomong nggak gitu konsepnya gitu, lebih kayak kan dia suci nih, nggak melalui hubungan dosa katanya. Yesusnya maksudnya. Si Maryamnya, nah ini Oke. anak kudus nih Oke. gitu. Terus? Jadi terus aku juga penasaran yang kenapa dia nggak diperlakukan seperti Nabi Muhammad aja gitu, yang membawa pengajaran, kenapa harus disembah sebagai Tuhan gitu. Oke. Sebelum jauh ke situ ya. Yesus di Bible sendiri ngakunya Tuhan apa Nabi? Menurut Ria. Utusan sih. Ya, Karena utusan. ada beberapa kata, pokoknya ada beberapa kata yang utusan tuh yang aku baca di Oke. 4 gospel itu. Ya, Yesus ngaku utusan. Utusan itu apa? Kalau utusan tadi kita berputar-putar tadi. Jadi kalau dibilang Yesus diutus Bapa, kita akan nanya ada berapa Tuhan? Nanti orang kesana akan bilang enggak, itu Tuhan sendiri yang turun. Berarti menjelma dong. Jadi mau menjelma kok diutus nih gitu. Jadi kalau kata utusan memang itu nanti debatable, tapi itu nanti. Tapi sekarang Yesus sendiri itu ngaku nabi atau ngaku Tuhan? Padahal utusan itu juga bisa disebut sebagai nabi. Iya. Ya, kalau mau pakai kata utusan itu nanti bisa debatable kemana-mana. Tapi kalau kita stick ke kata nabinya aja deh. Kalau nabi mungkin Tuhan nggak gitu? Nggak. Sekarang Yesus ngakunya nabi apa Tuhan? Nabi. Tahunya di mana? Karena ada beberapa kata-kata dia di situ. Iya, Matius 13:57 coba buka. Matius 13. Ayat Ini jelas gitu. 27. Oke. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Terus? Matius 13:57, benar. Oh 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah ya ini yang aku juga jadi pertanyaan gitu ya. Nah, itu Yesus ngakunya nabi. Kenapa dituhanin gitu? Itu akan tahu. Kan tadi gua tanya, bisa nggak nabi jadi Tuhan atau Tuhan jadi nabi? Kalau Kristen bilang bisa. Lu mau nabi kayak mau Tuhan kayak mau guru kayak tetap aja bisa Tuhan gitu. Jadi Yesus tuh borongan gitu. Guru iya, nabi juga, junjungan juga, Tuhan juga gitu. Gembala. Gembala juga, semuanya diborong gitu. Kalau di Kristen. Dia aku kasih ayat domba yang hilang. Oh, dianggap domba. Domba yang mentah. Ya, itu baru basic semuanya loh. Basic semuanya. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Di Islam, di Quran kan kita mungkin dulu juga sering baca kali. Coba Qul huwallahu ahad, Ya. Allahu somad. Terus apa? Lam yalid Lam yalid yulad. walam yulad. Apa lam yalid walam yulad? Tidak diperanakan, tidak memperanakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah. Kan sama berarti sama Tuhan bukan manusia kan? Sama Tuhan bukan anak manusia kan? Iya. Kok tiba-tiba bisa jadi manusia Yesus gitu? Ajaran siapa? Itu yang berbeda. Nah, nanti bagaimana ceritanya bisa jadi begitu? Nah, itu nanti ada buku-buku yang lain. Tapi sudah paham kan dari situ ya? Kayak aku bilang sama dia kayak, ya dia nanya, lu dulu pas muslim, lu baca Quran gak sampai kelar? Enggak. Tarik nafas. Ya nggak apa-apa. Sekarang gini aja. Sekarang sebagai orang Kristen, tadi kan saya tanya, kalau bisa ngeliat Yesus, lu mau nolong Yesus supaya nggak disalib atau mau nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Kalau logikanya sih aku biarinin aja dia mati. Mati. Karena dia mau nembus dosa aku tapi. Ya, tega bener lu ya. Berarti lu nggak cinta Yesus ya?
Iya. Lu cinta Yesus gak sih? Dia masuk surga. Berarti lu egois dong. Egois dong berarti. Nah sekarang gue tanya lagi. Karena lu jawab biarin aja supaya dia mati nebus dosanya Ria. Gue nanya lanjut. Kalau gitu yang nyalip Yesus siapa? Lupa. Yang nyalip Yesus siapa? Oh, tentara Romawi. Tentara Romawi. Disuruh siapa? Pontius Pilatus. Pilatus. Diminta sama siapa? Si imam-imam Imam besar. Yahudi. Imam Yahudi bisa dapat Yesus dari siapa? Dari Yudas. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kenapa nyerahin Yesus ke imam-imam Yahudi? Mau dapat duit. Dapat duit 30 keping perak. Tapi sebelumnya ketika perjamuan kudus dia dibisiki iblis. Ada ayatnya tuh. Pertanyaan gue, iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi. Itu berjasa apa berdosa buat lo? Lebih ke berjasa kan? Nah, Iya. kalau berjasa masuk surga masuk neraka? Kan di awal-awal dibilang jangan membunuh ya. Iya. Tapi kenapa Tuhan sendiri membunuh anaknya untuk menembus dosa manusia? Berlawanan nggak? Iya. Berarti iblis yang membisiki Yudas. Kalau iblisnya nggak membisiki Yudas, bakal ada penebusan dosa nggak? Enggak. Berarti iblisnya berjasa atau berdosa? Berjasa. Masuk surga masuk neraka? Tapi kalau diplesetin gitu ntar orang-orang pada nyembah iblis loh. Justru gue mau membuktikan bahwa itu konsep yang belakangan. Oke. Bukan konsepnya Yesus, bukan. Oh, iya. Yesus nggak pernah ngajarin dia harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa. Konsep itu adalah konsepnya Paulus. Karena Paulus bilang, kalau lu nggak percaya Yesus yang udah mati di atas kayu salib itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu nggak selamat. Iya, iya. Itu kata Paulus kan. Dan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Betul kan? Iya. Betul. Efesus 2:15 ada ya. Baca. Efesus 2:15. Iya. Gue nggak mencoba memelesetkan, gue mencoba merangsang orang berpikir gitu. Iya betul kok. Sini. Efesus 2:15 coba. Efesus 2:15. Oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Betul kan? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus di Matius 5:17 bilangnya apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan Taurat. Iya.